Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam, apa kabarnya Ibu Hadijah? Alhamdulillah Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana anak-anak dan keluarga di rumah, sehat? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun beberapa minggu yang lalu si kakak itu sempat flu ya Bu ya, batuk pilek. Biasa lagi Mhm, musim ya Bu ya. iya, lagi musimnya. Iya benar. Lalu bagaimana dengan anak-anak di sekolah? Apakah aman-aman saja? Anak-anak di sekolah alhamdulillah sehat. Cuma ada biasa kalau misalnya ada yang nggak masuk kan biasanya sakit atau izin. Tapi kalau Mhm. dibilang aman, ya nggak aman banget sih Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu. Sepertinya dari penjelasan Ibu tadi seperti ada hal yang mengganjal di hati atau mungkin bahkan yang menjadi beban pikiran bagi Ibu. Apakah ada hal yang ingin Ibu utarakan ke saya tentang hal tersebut? Iya Bu Sandra, jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan, saya ngajar kelas 6 ya Bu ya, SD. Mhm Kemudian mhm. biasanya kan kalau guru SD itu kan guru kelas ya Bu, cuma khusus di sekolah kami nah jadi, eee, anak-anak tuh saya harus ngajar sampai 4 kelas, Mhm. dengan gaya belajar dan permasalahan sendiri. Hari akhir ini nih Bu, anak-anak tuh sering nggak fokus Bu di pembelajaran saya. Saya itu kan ngajar IPS dan PKN ya Bu ya, dan kita ketahui sendiri pembelajaran IPS itu kan cerita ya Bu ya, Iya. banyak jurusan gitu kan, jadi anak-anak tuh banyak nggak fokus, terus itu suka izin gitu kan di tengah-tengah pembelajaran seperti itu. Kadang-kadang Mhm. ketika nonton video ngobrol kayak gitu Bu. Saya tuh ngerasa risih gitu loh Bu, khawatirnya rencana pembelajaran saya buat itu enggak sampai Bu, karena pelajaran saya nih kan pertemuannya seminggu cuma sekali Bu. Jadi kalau Iya. misalnya nggak fokus, nanti pembelajarannya enggak sampai, enggak terpenuhi, seperti itu Bu. Iya, oh begitu. Jadi, permasalahan Ibu itu berarti anak-anak belajar tuh masih tidak fokus ya, Bu, ya, kurang Iya fokus benar karena Bu. mungkin mereka, bosan atau belum berhasil menarik minat belajar mereka, seperti itu ya, Bu, ya. Iya Sementara benar. Ibu harus, mengejar waktu nih bagaimana supaya tujuan pembelajaran di satu kali pertemuan itu tercapai. Nah, Iya dari benar. apa yang telah Ibu paparkan tadi, kira-kira prioritas dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Ibu sekarang? Posisi saya kalau dilevelkan ya Bu ya, saya merasa saya itu masih di level 5 Bu, seperti itu. Mmm. Karena Mmm. tantangannya itu cukup sulit ya Bu ya, dengan mengajar 4 kelas dan pola gaya belajarnya itu beda-beda, saya itu harus menciptakan sepertinya suatu pembelajaran yang asik, biar anak-anak tuh fokus gitu Bu, seperti itu. Jadi saya rasa tuh saya masih di level 5 Bu, karena permasalahan ini sangat genting gitu kan Bu, biar tujuan pembelajarannya tercapai. Berat sepertinya ya, Bu, ya. Iya berat Jadi Bu. dari skala prioritas yang Ibu sampaikan tadi, jadi karena, anak-anak belum bisa fokus belajar, sementara Ibu harus mengontrol 4 kelas tadi ya, dengan jumlah siswa mungkin yang banyak, yang lebih dari 100 berarti ya, Bu, ya? Ya 105 Heeh. Bu. Wah, 105 siswa dalam 4 kelas Iya. memang luar biasa persiapan yang harus Ibu siapkan. Nah, dari Iya benar. skala yang Ibu ukur terhadap posisi Ibu sekarang, kira-kira pencapaian apa yang akan, Ibu targetkan atau yang ingin Ibu capai? Capaian saya tuh saya ingin anak-anak tuh fokus nih Bu belajarnya, biar tujuan Mhm. pembelajarannya tercapai. Mhm. Jadi solusi yang bisa saya ambil sih dari permasalahan ini, mungkin ya Bu ya, saya membuat pembelajaran yang menarik. Kira saya kalau dengan video aja itu menarik, ternyata tidak Bu. Nah buktinya kan Mmm. tadi ada anak-anak yang ngobrol, anak yang izin.
Mungkin bisa jadi saya buat pembelajaran dengan bermain, Bu. Jadi belajar sambil bermain. Biar anak-anak Mhm. happy gitu kan, Bu, dan fokus. Kan anak-anak SD ya, Bu, ya, walaupun masih ini walaupun kelas Mhm. 6 ya, Bu, seperti Iya itu. iya, heeh. Oke, jadi seperti itu target yang Ibu ingin capai ya. Jadi supaya anak bisa Iya, belajar lebih fokus, Ibu juga belajar lebih tepat waktu agar tujuan pembelajaran, tercapai dengan Ibu membuat, mungkin mungkin, game yang Ibu lakukan tadi ya untuk menarik minat siswa. Nah, benar sekali Ibu, memang untuk memanajemen waktu dari perihal yang Ibu sampaikan, dari apa yang Ibu targetkan itu memang tidak mudah. iya Selain benar, Bu. itu iya. Nah, selain itu ada lagi nggak, Bu, gangguan atau hambatan yang Ibu alami? Mungkin bisa jadi, saya itu juga sepertinya harus banyak bertanya atau sharing ya, Bu, ya, sharing pendapat ya, Mhm, dengan rekan sejawat saya. Karena mhm. kadang-kadang kami itu kalau misalnya KKG itu lebih banyak membahas kegiatan kelas 6, Bu. Oh, Jadi jarang sekali namanya membahas tentang permasalahan pembelajaran di kelas, seperti itu. mhm, Mungkin saya bisa minta ya, Bu, ya, mmm di lain waktu gitu ya ketika ada rapat, atau pertemuan KKG atau Kombel kelas 6 untuk membahas tentang permasalahan ini gitu kan. Jadi ada sharing pendapat dari, rekan sejawat atau guru lain, seperti itu, oke. Bu. Berarti, untuk sharing pendapat, saling bertukar pikiran ya, Bu, ya. Nah, Iya, supaya Ibu dapat, bagaimana untuk menarik, pembelajaran yang menarik minat siswa di kelas yang Ibu ampuh iya. ya. Nah, kemungkinan kalau ada peluang yang Ibu ambil, apakah Ibu sudah mempunyai solusi untuk mengatasi gangguan atau hambatan, tersebut? Ya solusinya seperti tadi ya, Bu, ya, Mhm, saya akan sharing dengan rekan sejawat saya, mhm, kemudian saya akan mencari, literatur atau referensi ya, Bu, ya, mhm, pembelajaran yang berbasis game seperti itu ya, mhm, Bu. mhm, Kemudian, saya juga akan bertanya sama anak-anak gitu kan, terutama anak-anak yang suka ngobrol ya, yang suka izin, "Kenapa sih di pembelajaran ustazah kok mereka seperti itu?" Gitu kan. Jadi misalnya kalau mhm, saya bertanya sama siswa kan lebih mengena ya, Bu, ya. Ini iya. apa yang mereka inginkan, seperti itu. Seperti itu, Bu, kalau solusinya sih cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Bu. Heeh, baik. Dari selain sharing ataupun solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi, apakah masih ada strategi untuk Ibu mengatasi hal-hal yang Ibu sampaikan? Atau mungkin ada strategi lain atau memang tetap, Ibu fokus pada solusi yang, sudah Ibu atur tadi? Saya rasa, solusi-solusi yang tadi saya sebutkan itu sudah Mhm, saya mendukung sekali ya, Bu, ya, tentang mhm, mengenai permasalahan yang saya hadapi ini. mhm. Terutama agar tujuan pembelajaran yang saya sudah rencanakan itu tercapai, seperti itu. Itu sih, Bu, Iya. yang bisa Oh, saya lakukan sih beberapa solusi ya, itu aja. heeh. Oke. Nah, dari solusi-solusi atau target yang ingin Ibu Hadijah capai, kan sudah Iya, sudah Ibu Hadijah pikirkan tadi bagaimana harus, mencapai target dari solusi-solusi yang sudah Ibu rencanakan. iya. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukannya? Nah, ini kan sudah masuk bulan November ya, Bu, ya, artinya Iya, sudah masuk ke terakhir semester ganjil, Desember kita sudah ujian. iya, Saya merencanakan, solusi yang tadi saya buat ini, itu akan saya gunakan di semester 2 ya, pembelajaran semester mhm, 2. Tetapi, itu akan saya buat, saya create atau enggak saya akan sharing pendapat di bulan Desember selepas pembagian rapot ya, Bu, ya. oh, Biasanya tuh kami selepas pembagian rapot tuh ada rapat evaluasi pembelajaran, Bu. Mungkin saya di situ bisa tanya, sharing pendapat dengan rekan sejawat atau mhm, dengan majelis guru secara keseluruhan. Seperti itu, Bu. iya, Jadi eksekusinya itu saya laksanakan di semester
2 di bulan Januari nanti. Doakan ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu ya Bu Hadijah. Saya tunggu kabar baiknya di semester 2 nanti dengan solusi-solusi yang Ibu sampaikan dan akan saya ingin mendengar bagaimana nih trik-trik yang Bu Hadijah lakukan sampai nantinya menarik minat belajar murid-murid Ibu ya. Iya Bu, Seperti itu. insyaallah. Semoga solusi dan target-target yang telah Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Gitu. Ya. Jadi bagaimana nih Bu Hadijah timbal umpan baliknya lah setelah Ibu meluahkan masalah-masalah yang tadi mengganjal mungkin atau bahkan menjadi beban pikiran Ibu, lalu Ibu telah mendapatkan solusinya. Apa perasaan Ibu sekarang? Ya, saya ngerasa saya lega ya Bu ya, awalnya kan kayak sesak di hati, beban pikiran gitu, ini kenapa kok tujuan pembelajaran saya kok nggak tercapai, seperti itu kan. Ada apa ini, saya butuh tempat teman curhat gitu, yang bisa bertukar pikiran. Dengan adanya cerita seperti ini, membuat hati saya lega, pikiran saya terbuka, seperti itu kan Bu, untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan saya. Seperti itu Bu Sandra. Alhamdulillah, jadi sudah sedikit lega ya Bu ya. Ya, Semoga alhamdulillah. nanti dapat berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih ya Bu Sandra sudah mau mendengar cerita saya. Eh, ya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik Ibu, terima kasih kembali sudah saling berbagi untuk pengalaman mencari solusi bersama saya. Terima kasih Iya Bu. kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke Bu. Assalamualaikum Ibu Hadijah. Waalaikumsalam Bu Sandra. Bu Sandra apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah kabarnya luar biasa hari ini. Ibu Hadijah Iya. sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh iya Bu, Hmm. hari ini Ibu saya dengar ada mau cerita nih sama saya. Ada apa ya Bu ya? Mau cerita apa nih Bu? Iya Ibu, sebenarnya kalau nggak diceritain, mau diceritain malu, nggak diceritain, tapi rasanya saya pengen sharing nih sama Bu Hadijah. Kalau Jadi ceritanya begini, mengganjal ya Bu ya? jadi Iya begini iya Ibu, iya. saya ingin Iya Bu. menyampaikan sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, yaitu terkait dengan profesi saya sebagai guru, juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu pada kesempatan ini, bagaimana ya Bu, masalah saya itu tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Nah, pada posisi saya bekerja sebagai, kegiatan saya, sebagai guru kelas, dengan Mhm. kegiatan padat yang lainnya di luar daripada jadwal kelas, juga berbagi Iya. waktu untuk Mhm. keluarga di rumah. Jadi seperti itu Bu, saya masih butuh apa ya, trik-trik atau bagaimana bisa saya memanajemen waktu saya agar dapat berjalan dengan baik tugas-tugas saya, Ibu. Seperti itu. Oh jadi hari ini Ibu mau bercerita nih yang sesak, yang mengganjal di hati gitu ya dan mengganggu pikiran berkaitan dengan manajemen Ibu. Di Iya, mana Ibu berstatus sebagai guru ya Bu dengan berbagai apa namanya pekerjaan ya Bu ya, amanah yang ada di sekolah, kemudian Ibu juga di rumah ya Bu ya, berbagi waktu dengan keluarga seperti itu ya Bu. Jadi benar. Ibu ingin manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, jadi dalam memanajemen waktu yang sebaik mungkin ini apa aja sih Bu, menurut Ibu tantangan atau kesulitan Bu Sandra ya, berdasarkan cerita tadi yang Ibu ceritakan? Mhm. Jadi, tantangannya itu rasanya gimana ya, Bu, selain saya mengajar terkait Mhm, dengan pembelajaran, di iya, kelas dengan bermacam ragam, masalah siswa di kelas. Belum lagi saya harus, melakukan kegiatan di luar, kelas seperti kami sedang menyusun program bagaimana untuk, melakukan
penilaian sekolah bersih, hal-hal apa aja yang harus kami lakukan, itu harus, kami membuat program. Lalu di samping itu saya juga sebagai penanggung jawab di UKS. Nah, di akhir bulan November ini sampai ke Desember nanti itu kami ada jadwal, imunisasi bias sampai nanti di awal Desember itu untuk sweeping-nya, seperti itu, Ibu. Jadi, sangat banyak sekali kegiatan, di luar kelas yang harus, Iya. saya lakukan, ditambah lagi di rumah saya harus berbagi waktu dengan anak-anak dan suami untuk tanggung jawab saya di rumah, seperti itu, Ibu. Oh, berarti tantangannya itu berarti Ibu selain, bukan hanya mengajar aja, tapi ada tugas tambahan ya, Bu, ya? Jadi itu Benar, yang membuat Ibu. Ibu ya bagaimana, bisa mengatur waktu dengan baik ya, Bu, ya, dan semua Iya berjalan dengan baik. Nah, iya. jika dilevelkan ya, Bu, ya, dari 1 sampai 10, tantangan atau kesulitan yang Ibu tadi ceritakan, itu masuk ke level berapa ya, Bu, ya? Eee, jadi saya rasa memang sulit Ibu untuk membagi waktu, belum di rumah, lalu, jadi bagaimana ya dengan padatnya jadwal saya itu tadi, belum lagi untuk mengerjakan tugas-tugas LMS kita. Jadi Iya, di rumah kita saya harus kembali membuka laptop untuk menyelesaikan tugas. Nah jadi, mhm. saya rasa untuk sekarang ini saya masih berada di posisi 6, Ibu. Oh, berarti Ibu merasa tantangan dan kesulitan ini itu saya berada di level 6 ya, Bu, ya, di Iya, posisi yang nah iya. dari tadi permasalahan, tantangan, dan kesulitan tadi, kira-kira ada nggak ya cara gitu atau langkah yang bisa Ibu ambil dalam menyelesaikan atau enggak agar, Ibu Sandra bisa memanajemen waktu dengan baik nantinya, seperti itu? Iya, Ibu. Jadi, strategi yang terpikirkan oleh saya atau antisipasi yang harus saya lakukan, yang pertama yaitu, doa ya, Bu, ya. Doa itu yang penting bahwa, Tentu kita ya, memohon kepada Allah supaya, apa yang saya hadapi itu saya mendapat jalan keluarnya dan mendapat kemudahan untuk menyelesaikan masalah saya tersebut. iya, Lalu, yang berikutnya mungkin saya harus tetap bisa mengendalikan diri saya. Dengan seberapa padat pun jadwal atau masalah yang saya hadapi, saya harus tetap, bisa mengendalikan diri jangan sampai, menjadi stres atau menjadi beban untuk saya. iya, nanti sakit Eee ya, Bu, kalau Iya, stres. Ibu. Lalu yang berikutnya yaitu, sepertinya saya harus meningkatkan komunikasi saya. Mhm, Komunikasi itu, baik dengan rekan sejawat, karena saya kan, di sekolah juga harus bekerja sama dengan rekan sejawat ya, Ibu. Lalu di rumah saya harus meningkatkan komunikasi saya dengan anak-anak dan keluarga di rumah. Nah, yang berikutnya mungkin yang tak kalah pentingnya itu komitmen untuk membuat, list jadwal. Untuk mhm, nge-list jadwal, jadi mana, iya. pekerjaan yang harus lebih diutamakan atau diprioritaskan, seperti itu, Ibu. Ya, oh, berarti Ibu sudah merencanakan ya, atau membuat solusi atas tantangan atau kesulitan tadi ya, Bu, ya, agar, eee, bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Misalkan jika dilevelkan kembali ya nih, Bu, ya, dari 1 sampai 10, jika cara atau langkah tadi berhasil, maka kira-kira itu masuk ke level berapa ya yang Ibu harapkan? Seperti itu, Bu Sandra. Tentunya dari strategi atau antisipasi tadi, saya memang betul-betul ingin meningkatkan kualitas diri saya ya, Bu. Jadi Iya, saya mempunyai, rencana itu bagaimana harus memanajemen waktu saya. Jadi yang tadinya saya berada di level 6, paling tidak iya. saya majulah, ke depannya itu, mungkin berada di posisi 8, Bu. 8 ya, Bu, ya. Iya, Nah, Bu Sandra, kira-kira lagi nih, apalagi yang bisa diambil ya, agar tadi kan Ibu sudah mengatakan ini solusi-solusi yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, itu iya, masuk ke Ibu harapkan tuh masuk ke level 8. iya. Ingin nggak sampai level sempurna, level 10 seperti itu? Kalau ingin, kira-kira ada nggak solusi tambahan lagi agar tercapai sampai level sempurna? Seperti itu, Bu.
pastinya kita sebagai manusia nggak ada rasa puasnya ya Bu ya. Iya, bener. Pasti Bener ingin sekali. menjadi yang terbaik atau pasti ingin menjadi yang sempurna. Tapi Iya, kembali lagi dengan bagaimana kemampuan kita. Tapi, iya benar sekali. di sini yang akan saya tambahkan yaitu mungkin, di sekolah saya membuat prioritas Ibu, Iya, bagaimana, pekerjaan mana yang harus saya dahulukan dengan seperti tadi list yang, saya katakan tadi. Jadi pekerjaan mana yang harus saya dahulukan, lalu mana yang benar-benar mepet atau urgent harus saya selesaikan. Namun, dengan tidak meninggalkan tugas utama saya, mengajar di kelas. Nah, jadi iya, dari sisa waktu saya di kelas, itulah saya manfaatkan untuk menyelesaikan, tugas-tugas tambahan saya yang lainnya. Dan, yang paling penting di sekolah itu Ibu, mhm, saya rasa ya, adanya kerjasama yang baik. Jadi walaupun iya benar sehebat sekali. apapun, tadi Mhm, strategi saya atau solusi saya untuk mencapai target sempurna tadi, kalau memang tidak ada kerjasama yang baik, saya rasa, tidak akan tercapai juga ya, Bu, ya. Nah, iya seperti benar sekali, Bu. itu. Jadi terkait waktu saya di rumah, jadi kemungkinan ya, Bu, ya memang, bukan Mhm, mungkin, haruslah bahkan, saya iya, harus memprioritaskan, keluarga dulu. Nah, di iya, sisa waktunya barulah saya menyelesaikan tugas-tugas saya yang lainnya. Nah, di sini yang iya. sangat penting yaitu dari semua itu adalah komunikasi, Bu. Komunikasi ya, Bu, ya, Iya, benar sekali. Komunikasi itu gara-gara sedikit saja bisa bermasalah ya, Bu, ya? benar, Iya, Ibu. benar sekali, Bu. Oke, Bu Sandra. Nah, tadi kan sudah kita dengarkan ya solusi dari Ibu gitu. Agar solusi ini berjalan dengan semestinya perlu ada komitmen kuat dari diri Ibu, bahkan dari lingkungan sekitar Ibu agar apa yang Ibu inginkan yaitu tentang manajemen waktu yang baik ini tercapai ya Bu ya, dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagaimana ya cara Ibu menjaga komitmen dengan solusi yang Ibu telah buat tadi? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa komunikasi itu sangat penting, Bu. Jadi Iya, saya akan selalu berusaha berkomunikasi dengan secara intens dengan rekan sejawat yang saya ajak kerjasama, lalu, iya. dengan keluarga terhadap apa yang telah saya lakukan. Jadi supaya nantinya saya bisa mengevaluasi diri saya dan Oke. merefleksi agar apa yang saya lakukan itu ke depannya lebih baik lagi, seperti itu, Amin. Ibu. Iya, jika ada peluang ya Bu ya, dalam waktu terdekat ini kapan nih solusi-solusi yang telah tadi Ibu paparkan ke saya, ceritakan ke saya itu bisa dapat terlaksana? Oh, saya rasa, dengan sesegera mungkin ya, Bu, karena untuk, Mhm, pekerjaan kan bukan semakin berkurang, bahkan pasti iya, ada saja hal-hal baru yang iya, harus kita lakukan. Jadi iya saya benar. rasa, dengan secepatnya, Bu, saya harus, menyelesaikannya, seperti itu, Ibu. Iya, amin ya. Oh, berarti dengan cepatnya ya, Bu, ya. Iya. Baik, Bu Sandra, tadi saya sudah mendengar cerita-cerita dari Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah bercerita dengan saya? Rasanya bagaimana ya, yang tadinya ragu mau saya ceritakan dengan Ibu Hadijah, tapi Iya, alhamdulillah jadi plong ya, Bu, ya. Saya tadinya bingung, alhamdulillah apa-apa saja yang harus saya lakukan, namun di sini dengan, kita mengobrol jadi terbuka pikiran saya. Jadi perasaan saya menjadi alhamdulillah. lega, Ibu, jadi dari percakapan kita ini, sudah sangat menguatkan pikiran saya dan saya lebih percaya diri untuk melakukannya. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya Ya, sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Hadijah. ya baik, Bu Sandra, semoga apapun solusi yang tadi sudah diceritakan dapat terlaksana dengan baik ya. Allah ridhoi, Allah mudahkan ya Bu ya. Amin. 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 Terima kasih ya Bu Sandra sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman juga ya, kepada saya juga. Ini bisa saya gunakan juga untuk saya dalam memanajemen waktu ya Bu Sandra.
untuk mencari solusi bersama ya, Bu, ya, seperti itu Iya, ya, ya. alhamdulillah. Terima kasih loh Ibu, Ya, semoga juga sama-sama. mungkin apa strategi-strategi saya tadi mungkin bisa, juga Ibu gunakan seperti itu Iya, ya, Bu, Bu. ya. Ya, Jadi bermanfaat untuk Ibu. Jadi baiklah Ibu, insyaallah lain waktu kita ngobrol lagi ya, Bu, mungkin ada sharing iya, dalam Bu hal lain Ambar. lagi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.